Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febri. Saya dari mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin memberikan komentar, pesan, dan masukan dari film ini, dan memberikan masukan sebagai orang tua dan guru. Video ini saya buat semata-mata untuk memenuhi tugas mata kuliah, bimbingan, dan konseling yang diajar oleh Bapak Adi Sudrajat. Film yang saya bahas ini merupakan film dari India yang berjudul Tare Zameen. Film ini termasuk film lama di tahun 2007 silam. Sekilas cerita singkat tentang film Tare Zameen. Tare Zameen ialah film yang menceritakan seorang anak yang berusia sekitar 8-9 tahunan yang bernama Ishan. Ishan ialah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Dia terkenal sebagai anak yang bodoh dan nakal. Ishan hidup di tengah keluarga yang berkecukupan dan memiliki seorang ayah, ibu, dan satu orang kakak laki-laki. Ayah Ishan adalah seorang yang keras. Ia seringkali membanding-bandingkan Ishan dengan kakaknya. Tapi di sisi lain, ayahnya sangat menyayangi Ishan. Jika selama Ishan tidak melakukan kesalahan, ayahnya selalu menyayangi dan memanjakan dirinya. Tetapi ketika kebalikannya, ketika Ishan membuat kesalahan, maka seketika itu ayahnya akan marah besar. Berbeda dengan ibunya yang penyabar, ia seringkali mengajari pelajaran yang sudah dipelajarinya di sekolah. Meskipun Ishan seringkali kabur, tidak bisa memahami ketika diajar ibunya juga sering sekali menangis karena merasa lelah dan kasihan kepada Ishan. Kini bertolak belakang sekali dengan kakaknya yang bernama Johan. Johan adalah anak yang pintar dan cerdas. Dia selalu mendapatkan peringkat pertamanya dalam setiap mata pelajaran di sekolahnya. Johan kakaknya ini sangat menyayangi Ishan, adiknya ini. Terkadang dia juga merasa iba dan kasihan setiap kali melihat adiknya dimarahi sangat keras oleh orang tuanya. Ishan ini adalah anak yang tidak bisa dikerasi, dibentak, ditekan. Jika dia dikerasi, dia tidak takut tapi malah marah. Dia juga tipe anak yang apabila diajari harus dengan sabar, harus disertai dengan praktek, tidaknya sekedar tulisan di papan dan disuruh untuk memahami sendiri. Karena Ishan ini anak orang yang menderita penyakit disleksia. Disleksia itu sendiri yaitu golongan belajar yang dialami, gangguan belajar yang dialami anak dalam hal membaca dan menulis. Dia seringkali melihat tulisan seolah-olah campur aduk, dan di dalam imajinasinya tulisan itu seakan menari-menari dan beraturan, sehingga Ishan mengalami kesulitan membaca dan mengingat. Karena kesulitan yang ia alami ini menyebabkan Ishan tidak lulus selama 2 tahun dan menyebabkan semua guru yang di sekolahnya memarahi, mengeluh terhadap kelakuan Ishan. Sampai akhirnya orang tua Ishan dipanggil ke sekolah dengan orang tuanya yang mengambil keputusan untuk memindahkan Ishan ke sekolah asrama. Awal-awal
ayah Ihsan dipindah ke sekolah asrama, rupanya bukan malah lebih baik, tetapi malah sebaliknya lebih buruk. Karena Ihsan di sini merasa tertekan dan jauh dari orang tua. Sampai akhirnya Ihsan bertemu dengan guru pengganti seni yang bernama Pak Nukmah yang mampu merubah Ihsan menjadi anak yang lebih baik lagi. Mampu membaca secara menulis secara normal, dan bahkan mampu menjadi kebanggaan di sekolahnya. Di sini pertama-tama saya akan memberikan komentar sebagai orang tuanya terlebih dahulu. Yang pertama, komentar saya sebagai orang tua. Yang pertama, ayah Ihsan di sini memiliki sifat yang keras. Nah, jika tahu mempunyai anak seperti itu, seharusnya jangan malah dikerasi. Karena apabila anak dikerasi, bukan malah membuat dia paham materi, tapi malah membuat mental anak ini menjadi down. Nah, sebaiknya kita menjadi orang tua harus lebih bersabar, lebih telaten, dan memberikan perhatian serta kasih sayang, dan khusus serta mensupport, memberikan perhatian dengan mensupport. Nah, untuk masalah yang membanding-bandingkan, karena di sini kan ayahnya kan suka membanding-bandingkan Ihsan dengan kakaknya. Seharusnya sebagai orang tua kita jangan membanding-bandingkan, karena setiap anak mempunyai porsi dan kemampuannya masing-masing, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apabila ada kekurangan dalam seseorang anak, seharusnya kita memperbaiki atau lebih gampangnya memahami kekurangan tersebut. Yang selanjutnya saya akan berkomentar sebagai guru. Komentar saya sebagai guru di film tersebut menurut saya tidak mencerminkan sebagai guru semestinya. Di dalam film tersebut sudah jelas terlihat guru selalu memarahi dan menghukum muridnya yang dianggap tidak mampu menerima materi dengan baik. Seharusnya jikalau kita sebagai guru apabila mempunyai murid yang seperti itu, alangkah baiknya jangan sedikit-sedikit dihukum, dimarahi, dibentak, karena mengganggu mental setiap anak itu. Seperti apabila kita memiliki murid seperti Ihsan, mungkin kita sebagai guru melakukan pendekatan dengan mencuri latar belakangnya, atau ketika sudah tahu perlakuan secara khusus agak bicara dengan baik agar dia tidak takut pada kita. Dan ketika menyampaikan materi, alangkah baiknya disertai dengan praktek. Kesimpulan dari film tersebut, kalau jadi ortu dan pendidik harus mengetahui karakter setiap anak. Yang paling penting jangan disertai dengan kekerasan, iringi dengan kasih sayang. Sekian tanggapan film dari kami. Apabila ada salah ucap, salah sikap, kami minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.